Kak Mei. Kan Kak Mei dulu. Aku putusnya nomor 2. Iya Pak, kan belum dibacakan kasusnya sama Pak Sugeng. Oh iya, kasusnya bacakan dulu Pak Sugeng. Iya, Masnya udah belum? Udah siap belum? Siap? Ready ya? Oke, mulai ya Pak. Sip. Halo Pak Mei. Halo. Ayo. Ayo lanjut Pak. Halo Pak Mei, mulai ya. Ya, baik. Baik, untuk kasus 3. Rekan Anda bercerita, jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ada apa Bu? Sepertinya sedang ada masalah ya. Iya Ibu, baru saja saya dipanggil kepala sekolah. Bolehkah saya mendengar permasalahan yang Ibu hadapi? Siapa tahu saya bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Silahkan ceritakan permasalahan Ibu, apa yang sedang Ibu hadapi. Jujur ya Bu ya, tadi saya kan disupervisi oleh pengawas. Kebetulan ya kondisi badan masih kurang sehat. Saya ditegur langsung oleh pengawas. Apa melakukan pembelajaran tidak membawa buku? Saya sih beralasan bahwa sumber belajar kan tidak hanya dari buku yang relevan saat ini, kan sumber belajar banyak dari internet seperti YouTube. Kan tidak harus menggunakan buku. Itu sih alasan saya. Tapi tampaknya pengawas tersinggung Bu dengan yang saya sampaikan. Akhirnya disampaikan ke kepala sekolah. Ibu guru yang sangat kreatif dan inovatif. Berani menggunakan sumber belajar selain buku teks. Setiap hal yang bersifat membangun dan demi kemajuan kita, maka kita tetap selalu menerima kritik dan saran dari orang lain. Jika kita bisa menerima kritik dan saran orang lain, maka kita akan melahirkan suatu model pembelajaran yang luar biasa. Selain itu, apakah Ibu masih ingin mempertahankan pola belajar yang sudah dikritik oleh pengawas tadi? Ya prinsip saya Bu, saya akan mengajar yang terbaik untuk siswa. Ya saya merasa buku kurang relevan lah. Dan juga siswa itu sekarang merasa terbebani kalau menggunakan buku yang berat, sulit dipelajari gitu. Tepat sekali itu Bu. Apa yang Ibu pertahankan memang benar saat ini, masih menerapkan merdeka belajar. Kita dibebaskan untuk menggunakan sumber belajar, media belajar, dan model pembelajaran yang dianggap sudah menarik.
Memang tepat sekali situasi saat ini. Mereka belajar, tapi ada beberapa panduan yang saya pernah baca dalam panduan teknis. Pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan Direktorat Pendidikan Dasar tahun 2014. Standar pembelajaran menggunakan modul atau teks buku pelajar. Kedua, penghubung antara guru dan orang tua. Yang berikutnya merupakan media pembelajaran yang biasa digunakan saat ini. Dari pertanyaan ini, apakah ada yang bisa ditanyakan lagi, Bu? Yang pertama itu adalah karena ya, setelah Ibu menyadari kesalahan Ibu tadi, apakah Ibu akan mendesain model pembelajaran lain dan sumber belajar lain, atau ini masih ingin mempertahankan menggunakan sumber belajar seperti yang diinginkan oleh pengawas? baik Bu, jika memang modul itu menjadi suatu kewajiban, buku paket juga menjadi suatu kewajiban, modul juga, saya akan berusaha memodifikasi sumber-sumber belajar yang selama ini saya gunakan dengan paket dan teks yang dijadikan terus menarik gitu. Jadi saya bisa melakukan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman saat ini. Luar biasa, Bu. Berarti kritik dan saran yang diberikan oleh pengawas dan kepala sekolah bisa diterima ya. Selain itu, silahkan bisa saling berkolaborasi antara materi satu dengan yang inovatif dan juga tetap digunakan. Langkah selanjutnya, antara ibu dengan kepala sekolah dan pengawas, apa yang ingin dilakukan? Perubahan sikap yang tadi sudah ibu terima, dan perubahan perasaan yang ibu rasakan tadi. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan untuk menjadikan situasinya normal dan lebih baik kembali, Bu? Yang pertama sih, langkah saya akan menghadap kepala sekolah, akan menyampaikan latar belakang, saya akan menyampaikan. Dan saya juga akan menyarankan saya menghadap sesuai aturan sekarang menggunakan teks dan sumber utama. Selanjutnya, saya juga akan menemui pengawas, maaf, kan latar belakang saya. Teks, dalam pembelajaran saya, dan saya akan mengkolaborasinya Bu dengan kemajuan zaman sekarang. Sumber belajar nggak bisa dari internet begitu. Luar biasa ya Bu, itulah harapan kita agar terjadi kembali keharmonisan antara atasan dan bawahan, begitu Bu. Terima kasih ya Bu ya, sudah mengingatkan kehilapan dan kesalahan saya. Saya anggap saya benar, ternyata saya salah. Terima kasih loh ini Bu. Ya Bu. Baik, itu tadi belajar dari kasus tersebut. Ini saya coba memberikan
sebagai pengamat saya akan sedikit membagikan apa yang sudah tadi saya amati. Yang pertama memang tadi sudah menerapkan konsep tirta, antara lain sudah memuat tujuan ya, apa tujuannya dari coach tadi itu, termasuk juga sudah mengidentifikasi masalahnya, apa penyebabnya, kemudian kendalanya juga sudah terlihat jelas ketika identifikasi masalah yang disampaikan yang sudah jelas. Kemudian yang ketiga tadi juga tentang rencana aksinya sudah kelihatan ya, sudah mencoba untuk rencana aksi yang akan dicoba, yang ingin dilakukan untuk mencari solusinya seperti apa, seperti itu. Dan berusaha tadi, kalau nggak salah tadi ingin mencari kepala sekolah ya, menemui kepala sekolah, juga menemui pengawas, dan ingin berkolaborasi ya, tadi sudah merasa mengetahui kesalahannya, kemudian berani untuk menemui pengawas dan kepala sekolah. Rencana aksi ini udah bagus, itu salah satu rasa tanggung jawab ya, agar menghasilkan hubungan yang harmonis kembali pada kepala sekolah maupun pada pengawas. Itu merupakan wujud tanggung jawabnya, dan juga agar tidak terjadi lagi masalah ke depannya. Oleh sebab itu sikap dari guru tadi sangat bagus sekali. Mengembalikan komunikasi pada sekolah, dan juga yang terpenting adalah guru tersebut berani menurunkan egonya. Itu saya kira dari pengamatan saya seperti itu. Terima kasih.